Jadi tugas dari TNI itu ada dua, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Karena beta memang menurut secara kacamata beta bahwa belum ada potensi lahan pekerjaan yang di Kepulauan Sula belum ada. Jadi jangan heran kalau ada yang memang keluar untuk mencari itu. Nah ini yang harus keturun sama-sama berpikir, bukan hanya pemerintahan daerah, elemen masyarakat. Tanggung jawab bersama lah. Tanggung jawab bersama seperti saya seperti sekarang ini. Saya juga berkeinginan seperti itu. Moderator SUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman moderator SUA, malam ini ketong moderator SUA undang salah satu putra Sula yang berkiprah di luar Kabupaten Kepulauan Sula sudah cukup lama. Alhamdulillah berprestasi dan menduduki jabatan-jabatan strategis di bidang militer. Nah, untuk tahu secara lengkap bagaimana profil beliau, ketong sama-sama sudah mengundang beliau di sini, Pak Letnan Kolonel Fahril Bahnan SIP. Kalau ada salah nanti komandan lanjutkan kita. Terima kasih. Nah, oke. Jadi Letnan Kolonel Fahril Bahnan ini mungkin teman-teman semua pernah dengar ada marga-marga Bahnan di Sula, tapi belum tahu secara detail profilnya kayak bagaimana. Malam ini kita sudah datang. Selamat datang Komandan di studio moderator SUA. Terima kasih bro, luar biasa. Nah Komandan, ini beta ini dulu pernah ikut seleksi TNI 2 kali. Yang pertama di Caba, yang kedua di Catam, tapi belum rezekinya di sini. Belum. Nah, waktu itu gagal dan alhamdulillah sekarang sudah ada motivator di sini. Saya mau tanya-tanya sedikit nih, bagaimana dia pun perjalanan sampai komandan bisa berhasil jadi kepala dinas di personil Lanut Leo Watimena Mortai. Oke, terima kasih. Jadi Bosanuhi semua, beta lahirnya sebenarnya di Dova. Waktu keturun punya orang tua waktu jadi camat di Dova. Tapi selangnya berjalan, akhirnya keturun punya orang tua hijrah ke Sanana. Beta SD 3 Sanana, kemudian SMP 1 Sanana juga. Pada saat SMP 1 itu memang beta waktu itu tahun 86 itu tim dari Sula yang dikirimkan ke Jambore Nasional. Itu beta termasuk orang 4 orang yang dari Sanana waktu masih kecamatan. Di kabupaten keturun diseleksi untuk serta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Dari 4 orang itu akhirnya 3 yang lulus. Beta sendiri tingkat Kabupaten Maluku Utara. Kabupaten Maluku Utara. Orang akan diseleksi lagi ke Ambon, Maluku, provinsi Maluku. Ya waktu itu. Dari Sanana waktu itu turun dari 4 hanya 3 yang lolos. Beta sendiri, kemudian ada Hayatitan, dari kanan Hayatitan dan Fahrudin Tukuboya yang sekarang menjadi kepala lingkungan hidup provinsi di Maluku Utara. Nah setelah SMP sempat semester 1 di SMA 1 sini. Jadi beta juga termasuk alumni dari SMA 1 karena orang tuanya hijrah ke Ternate. Jadi setelah camat selesai menjadi anggota DPR di Maluku Utara waktu itu masih kabupaten, sehingga orang semua hijrah sana, sehingga beta masuk di SMA 1 Ternate. Satu kemudian jurusan IPA. Nah di SMA 1 juga memang ada bakat-bakat itu. Di sana beta juga sebagai komandan Paskibraka tahun 89-92 kali. Waktu itu sempat juga seleksi di tingkat pusat Istana Negara. Cuma lain dan hal kita harus seleksi lagi di provinsi, maka ada juga yang berangkat. Akhirnya beta menjadi komandan Paskibraka saja kembali ke kabupaten. Setelah SMA, waktu itu beta sempat tes Akademi Militer Angkatan Darat. Tapi waktu itu gugur. Tahun berapa tuh? Tahun 89 pertama kali ya, ikut seleksi. Pertama kali ikut seleksi pada saat Paskibraka ditawarin coba ikut, lulus sampai ke Magelang. Tapi ketika di Magelang ya mungkin nasibnya belum beruntung, sehingga beta harus mengambil keputusan untuk harus kuliah di Jogja. Bila di orang tua, udah gak usah kembali. Beta harus ambil kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan di Jogja. Berjalannya waktu itu beta punya tesis juga, beta punya skripsi juga mengambil tentang tingkat kualitas DPR di Maluku Utara dengan seleksi tingkat pendidikan.
berjalannya waktu akhirnya wisuda. Satu menjadi sarjana ilmu politik. Kemudian beta setelah selesai, beta hijrah ke Surabaya. Waktu itu beta ikut beta punya kakak, Dr. Amin Rakil, waktu pangkatnya kapten. Jadi berjalannya waktu adalah penerimaan. Namanya dulu itu SPA PK perwira. SPA PK. Dulunya Wamil. Nah, diambil dari sarjana. Oh, dari sarjana ya. Penerimaan. Sehingga coba ikut dulu. Alhamdulillah ikut lulus. Lulus dari tim beta, tesnya di Surabaya. Dari 2.000 orang sekian, dari Jawa Timur hanya dikirim 150 ke tingkat pusat. Ke Magelang tes, alhamdulillah pada saat tes dari 150 Jawa Timur hanya 50 orang diterima, termasuk alhamdulillah ya beta juga termasuk di situ. Maka Allah sudah menentukan bahwa oh iya seorang Fahril garis tangannya di TNI. Masih sistem umum dulu. Kita belum ikut, nah pendidikannya 3 bulan dulu. 3 bulan kemudian dibagi matra. Bagi matra itu hasil dari psikotesnya. Nah, dari hasil psikotesnya alhamdulillah beta masuk ke Angkatan Udara. Nah, orang pendidikan sekitar 9 bulan keluar menjadi Letnan 2. Letnan 2 itu yang pangkat Ya. dari 1. Balok 1. Balok 1. Nah, Balok 1. Yang awamin kan bilang gitu. Ya. Disitulah awalnya nasib beta di Angkatan Udara, kemudian Letnan 2 langsung ditempatkan di Makassar, markas komando Angkatan Udara 2 Makassar. Pada saat datang langsung beta ditunjuk sebagai ajudan dan Pangkostrat 2, Panglima. Salah satunya adalah putra dari Halim Perdana Kusuma, pahlawan nasional anaknya. Oh, komandannya waktu itu. Iya. Dan ada panglima lagi, ada 2 panglima yang saya menjadi ajudan. Jadi korps saya sebenarnya di intelijen. Kemudian berjalannya waktu sampai di Mayor, beta terus ke ya, di personalia dan personalia. Kira-kira begitu, bro. Jadi berjalannya waktu seperti itu. Jadi memang selama dinas Angkatan Udara ini kan hampir di Angkatan Udara ini kan hampir semua tempat kan tidak ada. Ada hanya tempat-tempat strategi saja. Awalnya seperti itu. Jadi memang beta juga lama memang di luar lah, di Jawa, dan sampai sudah pernah di Jayapura, Kalimantan Tengah. Waktu itu teman-teman yang dari Maluku Utara sini berapa orang yang ikut seleksi sama komandan di sana? Kalau beta di Jawa Timur hanya beta sendiri. Hanya sendiri dari perwakilan. Ya, kebetulan pas juga daftar di. Oh, seleksinya juga di sana. Seleksinya di Malang. Jadi dari Panda Jawa Timur lah. Gitu ya, alhamdulillah. Beta yang sendiri lihat sana sini kok Maluku sendiri, tapi ya Allah sudah kasih garis tangannya. Awalnya tuh sebelum ditetapkan untuk di Angkatan Udara itu sebenarnya keinginannya di mana? Kopassus kah? Sebenarnya beta milihnya di Angkatan Darat. Angkatan Darat. Karena tahun dari Maluku kan udah tahu banyak Angkatan Udaranya. Jadi tahun cuma Angkatan Darat, polisi gitu aja. Pilihan pertama Angkatan Darat, kedua polisi, ketiga Angkatan Laut, malah keempatnya udara. Malah dapatnya udara. Dapat yang keempat. Nah, tapi sudahlah, Allah sudah atur seperti itu sesuai dengan hasil psikotes orang. Nah, seperti oh, itu. dilihat juga dari hasil. Iya, menentukan matra itu adalah dari hasil psikotes. Kan ada 4 kriteria dari psikotes. Nah, itu yang nanti beta juga akan sampaikan bahwa ini loh kalau mau tentara seperti nanti ada seperti kira-kira gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini posisi beta terakhir adalah Letnan Kolonel, antara posisinya dari Kepala Dinas Personil di Lanut Leo Katimena Marotai. Sebelumnya itu di Makassar itu hanya setelah aja dari ajudan itu kemudian di mana lagi? Oh, masih ada jabatan-jabatan. Ada jabatan-jabatan semuanya. Kemudian pernah jadi Kadispers di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Kemudian kembali lagi ke Makassar, kemudian ke Sesko, Lembang. Kemudian juga Kadispers di Sentani, di Lanut Jayapura. Karena juga menjadi Kadispers Kepala Dinas Personal. Wah, keren nih. Ini beta boleh bilang orang Sula itu, maksudnya bukan tong rasis tapi tong harus membanggakan. Oh, nah, sama. Orang Sula bisa sampai ke sana jadi kadis-kadis itu, kadis personalia itu. Amin. Bang, ini apa? Kerja-kerja dalam Angkatan Udara seperti apa? Tong juga belum bisa bayangkan kalau tentara yang Angkatan Darat tong bisa bayangkan sih, oh jaga sini. Ya. Udara ini yang model bagaimana nih? Di TNI Angkatan Udara itu sistem orang itu adalah profesionalismenya. Jadi kalau andai kata setelah pendidikan, kalau memang kamu intel ya kamu intel sampai pensiun. Kalau kamu penerbang seperti beta pun penakan Rahmat Ruslan ini, ya penerbang sampai selesai. Oh, jadi walaupun statusnya Angkatan Udara tapi bekerjanya sing semua ke udara juga? Enggak. Oh. Jadi Angkatan Udara ini punya 9 korps.
Yang pertama penerbang seperti Rahmat Ruslan. Rahmat. Yang kedua navigator, elektronik, teknik, bakalan, intelijen, POM, Paskas, pasukan khas yang Jingga itu, administrasi, hukum. Nah itu semua, jadi ada 9, ada korps. Semua itu ditentukan dari psikotes nanti dan lihat latar belakang personel dia sarjana apa. Seperti itu. Kalau beta dulu sana sospol berarti maksudnya ke intelijen, itu teritorial dan lain sebagainya. Cuma berjalannya waktu hanya beta cross namanya. Jadi di tiang-tiang angkatan darat setiap kita untuk mau menempati untuk menaikkan pangkat dari letnan 2 ke letnan 1 harus ada jenjang sekolahnya. Kalau kontribusi keberadaan pangkalan udara Leo Watimena di Maluku Utara sendiri seperti apa? Lanut Leo Watimena, Lanut itu pangkalan udara. Lanut Leo Watimena Morotai itu adalah dia di bawah jajaran Komando Operasi Angkatan Udara 3, yaitu posisinya di Biak. Kalau dulu orang semua berkibat ke markas Komando Operasi Angkatan Udara namanya Mako Opsau 2 di Makassar markasnya. Itu dulu dia mewakili 21 pangkalan Indonesia Timur sampai dengan Kalimantan bagian tengah. Nah, tapi berjalannya waktu dengan validasi organisasi, maka keturang yang bagian timur dari Ambon sampai dengan Merauke, kemudian dari ini kita sekitar 7 pangkalan itu masuk dalam Komando Operasi Angkatan Udara 3. Tugas fungsi dia apa? Menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik di matra udara, di bidang udara. Jadi keturang yang di Morotai ini adalah turun bagaimana mengamankan Morotai. Jadi Morotai ini Angkatan Udara ini dia punya kekuasaannya sampai di Matola ini. Ada kabupaten yang Maluku Utara itu semuanya kita yang itu. Dari Morotai dari orang punya tugas untuk mengawasi ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI 3, dari Matola dan lain sebagainya. Makanya kalau malam-malam lihat pesawat tuk itu. Jadi patroli udara namanya angkut intai camar. Apa tadi? Pesawat camar, angkut intai. Angkut intai. Nah, itu posisinya di Makassar. Jadi itu pesawat yang mengamankan udara. Nah, sehingga keturang di Morotai itu adalah pulau yang punya strategis luar biasa. Itu ada yang kemudian atau pesawat kayak yang bilang di Amerika, pesawat ada awaknya. Itu dia awaknya. Posisinya itu di Skadron 5 di Makassar, tetangga dengan Skadron 11 Tempur Sukhoi yang sekarang yang Letnan Rahmat lagi yang setir sekarang. Kalau kapan-kapan ke Makassar, setiap pagi jam 7 bisa nongkrong di bandara situ lihat orang manuver Rahmat sekarang latihan. Setiap pagi benar 8 jam bergerak manuver aerobatik. Tapi di wilayah Maluku Utara untuk wilayah Maluku Utara itu orang punya kekuasaannya 9 bandara, termasuk di Emalamo. Itu keturang semua. Di Sanana seharusnya keturang punya perwakilannya ada. Oh, seharusnya ada. Pos. Jadi ketika beta habis serah terima jabatan, pelantikan sebagai kepala dinas personil, itu ada beta punya niat kenapa harus beta pindah ke Maluku Utara. Karena beta harus berbuat sesuatu. Nah, oleh karena itu terobosan setelah beta pelantikan, keturang sebagai kepala dinas personil yang tugas fungsi adalah membina personil dan lain sebagainya pangkalan udara itu. Sebagai putra daerah beta pun mau setiap Angkatan Udara punya pos di setiap wilayah kabupaten yang punya bandara. Nah sekarang ini orang bisa berhasil membuat pos Angkatan Udara di Bacat. Sudah ada? Iya, Halmahera sudah ada. Kemudian di Kau, Tobelo, Halmahera Utara. Sasaran beta pertama sebenarnya di Kepulauan Sula. Tapi apa boleh buat dari kriteria pangkalan landasannya tidak memenuhi syarat. Kriteria. Contoh, panjang kita kan cuma 1.100. Iya. Yang paling riskan di sini prinsip adalah lebar bandara. Harus minimal 30 lebarnya. Artinya 30 lebar bandara itu adalah lebar aspalnya, landasan pacunya. Di sini berapa? Sementara di Sula hanya 23. Sayang banget. Jadi memang akhirnya posnya ditunda dulu. Hingga ini yang kan ada perhatian khusus juga dari pemerintahan khususnya Kepulauan Sula. Bagaimana harus mencapai kriteria-kriteria bandara itu. Ya harus minimal CN, Malfokker, bisa landing. Karena itu semua itu jenis itu tipe-tipe pesawat. Tipe pesawatnya. Oh, iya. Nah, sehingga jelaskan yang tong sing tahu tong kira barang apa. Itu seperti itu. Kalau pesawat yang kayak Rahmat itu Komandan Ahmad bawa itu bisa di sini bisa? Belum bisa. Itu mesti landasan cukup panjang itu. Iya, minimal 1.800. Dan lain sebagainya. Itu spesial lagi apalagi Sukhoi. Ya orang Solo bilang dah apa kan moroot. Jadi Danmo ya harus punya
punya kriteria dan landasan itu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini komandan ini kita sebagai moderator bet kasih nggak pemerintah daerah. Kira kalau mau ada pos di Kabupaten Kepulauan Sula, ditindaklanjuti itu bandara itu diperlebar, diperpanjang. Kemarin itu kan sudah pernah orang pikon termasuk kepala dinas perhubungan di sini ketika beta Hmm. waktu itu mau merencanakan membangun pos itu. Kenapa beta harus membangun pos-pos ini? Karena keturunan di wilayah Maluku Utara ini berpulau-pulau dan di sini ada lempengan gempa. Beda dengan di Jawa. Di Jawa itu untuk petirnya sangat dekat. Kalau turun sini petirnya sangat jauh. Jauh, iya, iya. Sehingga kalau musim hujan ketuk kecil mesti mandi cuek saja. Iya. Ketika di Kalimantan di Jawa jangan sebarang. Mandi petir sambar selesai. Tapi keturunan sini rawan gempa. Nah, oleh karena itu bagaimana harus pentingnya peran Angkatan Udara setiap pos pulau-pulau ini. Contohnya, jadi tugas dari TNI itu ada dua. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Oke. Kalau operasi militer selain perang itu ada 14 kriteria. Salah satunya adalah membantu percepatan ekonomi pemerintahan daerah setempat dan dalam hal bencana-bencana. Nah, salah satu operasi selain militer, selain perang ini, nah peran TNI, Kepala Angkatan Udara ini bagaimana kata orang peran serta dengan masyarakat. Nah, salah satunya adalah harus untuk membangun teritorial itu. Membangun teritorial untuk apa? Contoh misalnya, terjadi gempa, Pacan maupun Sula. Tidak ada lain selain harus Angkatan Udara duluan. Contoh misalnya seperti gempa di Palu misalnya. Karena apa? Untuk mengecek bagaimana terjadi landasan pecah enggak. Karena ini semua kan akan beruntun. Ketika kalau udah landasannya ready, pesawat lain bisa landing bawa sembako dan sebagainya. Kita orang harus data-data itu harus sejak presiden juga harus mengaku bahwa data-data Angkatan Udara yang valid kan. Kita orang harus low untuk mengecek semua keadaan yang ada bagaimana ini bisa enggak pesawat lain yang masuk. Nah, itu adalah pertama adalah udara. Karena udara jangkauannya sangat luas, kecepatan dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu daerah-daerah pulau seperti ini. Nah, sehingga kan orang bingung, terjadi gempa seperti ini mau koordinasi ke siapa? Iya. Nah, satu-satunya kalau kita sudah punya pos, berarti dia tinggal kontak, oh ada keturun punya Angkatan Udara Morotai. Halo, kita minta bantuan. Kalau selain di Halmahera Selatan yang sudah ada tadi, di kabupaten mana lagi yang? Di Kabupaten Halut. Halut juga sudah. Halut. Dalam hal ini Kau itu kan bandara yang paling terbesar sekarang ini. Luar biasa, Boeing itu. Alhamdulillah kita orang sudah punya perwakilan situ. Yaitu untuk menjaga kemungkinan itu. Iya. Nah, di sana namanya Babinpot Dirga. Itu Sarsana. Bintara Potensi Dirgantara. Makanya beta ingin untuk potensi Dirgantara ini beta mau misalnya paramotor. Kembang payungan dengan motor ketorong kayak terjun payung. Iya. Nah, karena di Ternate pun demikian, ini sekarang yang ketorong mau bangun para motor, para layang fasih pada dasarnya. Jadi olahraga di bidang anak. Jadi misalnya kalau terjun dari gunung, para layang, kantol. Nah, ini yang sekarang beta akan mau rintis itu. Kita sudah pernah audiens dengan wali kota Ternate maupun wali Dore. Nah, alamnya yang begitu indah, kita orang loncat motor. Nah, itu semua punya potensi. Orang juga bisa latihan untuk 1 bulan bisa terbang. Betul, yang bukan TNI juga bisa ikut. Oh bisa, karena itu kan untuk spot mencari pemuda-pemuda yang punya potensi di bidang olahraga. Yang lain disuruh bet yang berani. Akhir-akhir gitu. Jadi kita punya peran di operasi militer selain perang. Kemudian kalau selain yang tadi tuh di wilayah Maluku Utara nih yang rawan-rawan kayak misalnya ada apa di orang dari luar lah yang mau masuk sini di mana-mana tuh. Iya. Di Indonesia ini ada 3 pulau terluar. Natuna, Biak, Morotai. Ini adalah Morotai ini hitung paling terluar. Morotai itu adalah pulau yang seregi, pulau di luar. Dia kan kita berhadapan dengan Laut Pasifik. Kalau mau lihat satu hari ribuan kapal yang harus lewat di depan Laut Pasifik depan Morotai. Nah, di situ yang rawan. Nah, yang rawan kemudian sekarang ini yang kita orang mau bangun adalah satuan radar di Morotai karena orang sedikit bleng pemantauan pesawat-pesawat luar yang masuk. Itu sedikit di areal di Atlantik di Pasifik itu sedikit bleng sehingga perlu harus bangun satuan radar. Mari kita orang juga sudah survei dapatnya di ujung namanya di Tanjung Sok. Nah, di situ akan kita tempatkan itu bekas Jepang. Itu masih Morotai lagi? Morotai, di Pulau Morotai, ujung paling utara. Nah, itu kalau sudah di depan kan udah Hawaii, Laut Pasifik, atau harus menghadapi dengan Cina.
sengketa laut Cina dan sebagainya. Kalau misalnya perbatasan begitu, tiba-tiba pesawat lain masuk nih dari luar, masuk Iya. di wilayah itu langsung dihantam atau masih tunduk-tunduk dulu? Ini peringatan pertama, peringatan kedua. Iya, semua Ada punya tembak lah. iya, semuanya semua punya prosedur. Oh. Jadi misalnya ketika ada Ya, juga di langsung Angkatan Laut ada satuan radar. Nah, dia itu namanya Pangkosek, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara. Nah, dia ini punya radar. Nah, orang ini untuk Indonesia Timur ini biasa di handle, ditekel oleh dari Makassar, dari Pangkosek 2 Makassar. Nah, ketika dia nangkap ada pesawat asing namanya Black Flight. Nah, ketika dia nangkap, dia harus laporkan kepada Panglima Komando Operasi Angkatan Udara yang mengoperasionalkan pesawat. Nah, itu biasanya tuh Rahmat ini yang kejar. Oh, Nah, di konteknya itu, jadi pesawat-pesawat Sukhoi itu sudah standby, Pol Paledong sebagai Letnan 2 sudah siap. Jadi ketika laporan perintah Panglima kejar, ya kejar. Nah, itu biasa Sukhoi ini, sweeper orang yang akan kejar untuk menghadang. Jadi semua punya prosedur, ke sana dorong punya ada tanda-tanda kanan yang peringatan kamu harus jauh dari daerah kita, dari garis yang ada. Nah, semua punya pentahapan itu, tapi semua terjadi kontak itu adalah tidak seperti semua punya prosedur-prosedur itu. Berarti yang main langsung. Benar. Tapi itu dengan harus dengan kecepatan kebijakan. Iya. Yang harus. Makanya kan keunggulan dari udara kecepatan. Nah, dari seorang seperti Letnan 2 Rahmat itu kan punya fighter sendiri untuk kebijakan itu. Baik. Tidak ada. Betul. Menjadi TNI ini luar biasa. Banyak hal. Kemudian sebelum lanjut yang lain-lain, kemudian kasih tips sedikit untuk mungkin adik-adik ataupun keluarga yang anaknya ingin bergabung di bidang militer itu kira-kira kayak gimana persiapannya itu dari SMA. Oke, terima kasih, ini penting dan ini saya minta kepada seluruh Basanohi di Sula ini. Alhamdulillah selama beta ini beta punya pengalaman. Nah, ini menjadi kita harus tahu bersama atau punya anak-anak, punya ponakan, gitu. Teori mengatakan bahwa sekolah yang tertinggal itu tidak menjamin pulau-pulau terluar, itu tidak menjamin menjadi bisa seorang jenderal dan lain sebagainya, doktor dan lain sebagainya. Seperti Letnan 2 penerbang Rahmat ini menggunakan sendiri itu beta mencoba itu. Jadi ketika dia selesai SMA Sananas ini, beta mencoba membawa dia waktu itu beta ke Dispers di Jayapura. Oh, saya mau ikut. Nah, untuk mengikuti ini, kita orang harus siap dengan bekal-bekal di kemampuan orang sendiri. Sehingga Rahmat ini kan beta bina dia itu sekitar 6 bulan untuk menghadapi tes, apalagi tes perwira, tes taruna, AU, Akademi Angkatan Udara. Bagaimana dari segi fisiknya, orang harus bina minimal lari 12 menit, 6 kali putaran lapangan bola misalnya. Push up-nya harus berapa? 45 kali, push up-nya minimal harus 7 ke atas dan sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah tes fisik. Jadi keturunan di Angkatan Udara itu ada 2 penerima, perwira, bintara, dan tentara. Nah, alhamdulillah dengan adanya upaya-upaya seperti itu sehingga bisa menghasilkan seorang Maluku. Rahmat Ruslan ini kan dia menciptakan sejarah. Penerbang pertama Sukhoi, Maluku dan Maluku Utara. Dengar tuh ada yang masih SMA tuh. Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini di sementara beta di Kepala Dinas Polres ini beta sudah mencetak 12 orang dari Sula menjadi seorang pertama TNI Angkatan Udara. Dalam tangan komandan. Bukan angkatan udara, mungkin orang sebagai penjabat tadi. Iya, tapi kan semua kan dari luar biasa. Jadi sistem pembinaan ini adik-adik orang ini sekarang ini kan orang ada penerimaan pertama. Mulai buka 15 November sampai dengan 31 Desember. Jadi beta punya pola sistem pembinaan itu adalah sebelum dong menghadapi tes, mungkin 3 bulan orang akan evakuasi dorang di Lanut lewat di Mena. Beta siapkan mes, orang sulah-sulah pengalaman kemarin. Dengan tujuan apa? Orang pembinaan dorang. Sebelum menghadapi tes ini loh yang harus kamu hadapi. Ya. Contoh misalnya, berarti usia lari masih 5 kali 12 menit. Lebih baik usia pulang. Jadi usia harus bekerja keras, harus melampaui minimal 6 lebih. Itu target minimal. Karena di Angkatan Udara itu turun tes daerah di Morotai dulu, di Lanut, kemudian ketika lulus tingkat daerah atau harus turun ke Solo untuk tingkat pusat. Nah, beda dengan darat dengan polisi. Keturunnya terpusat semuanya di Solo tes. Nah, sehingga yang harus keturun siap itu harus fisik dulu. Fisik dari segi olahraga jas,
harus up minimal 45 kali dan lain sebagainya. Nah yang paling terpenting adalah sing ketorang gagal di fisik. Iya itu banyak sekali itu kalau dari Sula itu. Rata bukan Sula, rata-rata Indonesia Timur. Oh Indonesia Timur. Itu gagal di psikotes. Kenapa? Karena manusia punya dua kemampuan. Ada kemampuan intern, ada kemampuan ekstern. Nah yang terjadi ketorang di Sula ini mengandalkan kemampuan ekstern. Kemampuan ekstern misalnya begini. Use sudah harus jam 7 saya tahu sekolah, mesti orang tua tendang dulu di tempat tidur. Bangun di sekolah sana. Malam mau belajar ya, Use mesti belajar. Itu namanya kemampuan ekstern, mengandalkan orang lain. Nah itu yang terjadi kelemahan di bidang psikotes itu. Nah satu ketika beta kemarin berusaha sehingga alhamdulillah dari pemerintah provinsi Maluku Utara mengabulkan itu, karena selama ini di Lanut Lewat Timena hanya menerima tantama saja. Tantama itu yang kopral itu. Yang kopral garis. Nah, sehingga ketika beta ke sini beta bisa audiens dengan gubernur bahwa beta mau buka perwira di sini untuk penerimaan perwira angkatan udara. Dan beta buka di Ternate bukan di Morotai. Kenapa bukan di Morotai? Karena terlalu jauh geografisnya. Sementara beta butuh animo, beta butuh generasi-generasi yang punya kualitas itu. Jadi beta sampaikan Pak Gub, di sini sudah bisa bersaing. Ini artinya selama ini belum pernah ada seleksi-seleksi itu belum di pernah, sini. belum pernah. Mungkin dari yang lain, tapi iya. Kalau angkatan udara sendiri belum pernah. Sehingga alhamdulillah kemarin katorang bisa menghasilkan 3 orang. Jadi seorang taruna, tapi ketika dibawa ke pusat 2 orang mendapat COVID, sehingga 1 yang lulus. Itu sudah target sudah luar biasa. Sehingga secara kemarin pertama kali penerimaan taruna itu. Sehingga beta ngomong di gubernur, Pak Wakil Gubernur, katorang harus buka ini. Karena selama ini belum ada generasi angkatan udara ini. Jadi beta bicoto ini beta punya punaka. Jadi tidak menjamin, teori mengatakan biar sekolah di pulau yang terluar, tapi ketika dia duduk dengan orang yang tepat, dia duduk dengan fasilitas yang tepat, maka dia itu akan berhasil. Dia mau membina, mau belajar. Karena ketemu di sini kadang kemampuan ada, tapi input yang masuk yang kurang. Iya. Itu seperti itu kira-kira. Sehingga alhamdulillah Tom bisa menghasilkan itu. Nah akhirnya dari segi perwira juga sudah ada yang mewakili. Kemudian yang Putra Sula yang sekarang lagi pendidikan juga, pendidikan di Solo sekarang. Jadi alhamdulillah sudah 12 Putra Sula. Ada dari Taruna juga? Bukan, sementara di Tantama. Oh Tantama. Kalau terumah harus kita butuh pembinaan lagi, sehingga ke depan ini beta akan sosialisasi. Tapi angkatan udara kan Tantama juga ada tuh? Tantama ada yang Tugaris. Yang itu yang sekarang yang 12 orang itu yang yang 12 yang orang berhasil. itu. Artinya ketong bina sebelum tes 3 bulan itu ketong harus bina. Dari dong punya lari, tong harus lihat progresifnya. Minggu ini tong harus parang target, kamu harus lari. Misalnya 12 menit, lapangan bola kaki masih 5. Berarti dalam minggu ke depan lagi usia harus tracing dulu, harus sprint dan lain sebagainya. Sehingga harus target minggu depan usia minimal tadi 5, minimal 5,5 lah. Jadi ketong target 3 bulan itu minimal dia sudah mencapai dari minimal. So itu dia punya kemampuan itu. Dan dia bisa mencapai 6. Dan alhamdulillah dengan pembinaan malamnya harus ketong bina psikotes, psikonya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang membangun kesadaran orang. Kamu orang pergi ini untuk apa? Satu kebanggaan. Jadi sering kata orang namanya pembinaan kalbu. Kalau teori lari mungkin orang mau. Tapi yang pertama di sini adalah bagaimana moral orang bisa naik. Bahwa kamu begini semata-mata kebanggaan keluarga. Kebanggaan itu bisa dibeli dengan apa? Berarti persiapan-persiapannya ada yang mau ikut ini dari jauh-jauh hari ya? Jauh-jauh hari. SMA harus. Jadi tidak terjun bebas. Jangan menganggap bahwa ini ada di penyokong. Komandan ini kalau ini karena saya punya adik-adik juga sering terlibat kayak gitu toh. Di Sudan kadang jaga miras, terus lem Aibon itu. Nah kalau tong yang payah-payah begini bilang dong sih sebagai apa? Mungkin komandan ada sini, komandan kasih tong. Lem Aibon jangan bikin lagi. Menyesal itu bukan dari depan. Iya. Makanya kadang beta bilang di adik-adik orang beta punya ponak-ponakan, jangan menghayal pakai sarung, gulung, ada kopi di bawah pohon di pinggir pantai, bisa perokok sampai beta mau jadi seorang jenderal. Bukan begitu caranya. Tapi untuk menghayal penting. Tapi lebih baik harus persiapan keras. Iya. Lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang manfaat. Termasuk kepada-kepada yang seperti ini kan orang yang untuk kreativitas. Yang kata orang butuh seperti itu. Beta pingin seperti itu. Artinya, tapi beta punya model pembinaan adalah bagaimana awalnya harus beta membangun orang punya mental. Isi dengan mental itu. Orang harus sentuh bahwa orang tua. Itu kebanggaan itu.
Jadi yang perlu ya sudahlah hindari itu. Tapi ada kemajuan, jujur. Kemajuan baik dari Ternate. Kalau ketemu membanding ketemu dulu-dulu di pinggir jalan, mabuk, lari sana. Tapi dengan teknologi seperti sekarang ini, kita punya medsos dan lain sebagainya, tergeser kayak ini. Jadi minimal sudah berkurang lah. Tapi memang yang terpenting adalah peran orang tua. Guru hanya berapa jam sih di sekolah. Jadi kata orang tua Indonesia Timur ini kadang juga orang penting kita punya kepalsuan dalam ketemu orang tua. Ini peran orang tua sangat minimal dalam 3 bulan harus kita duduk atau punya anak untuk kita orang bicarakan dan berikan ya ngacas lah tentang pencerahan. Itu yang orang tua sangat penting. Nah, sehingga adik-adik orang yang memang ke depan ya harus kerja keras, belajar. Kira-kira. Komandan ini Letnan Kolonel itu pangkat berapa? Bet sih kurang tahu nih. Jadi kolonel kan dia pangkat udah bilang 2 bunga. Oh 2 bunga. Setelah 2 bunga, 3 kolonel. Baru 1 bintang. Kalau kayak komandan di umur sekarang ini bisa mencapai sampai berapa? Dengan prestasi-prestasi Hanya Allah yang punya kesempatan. Kalau misalnya tingkat di puncaknya nih, nah setelah karir selesai, contohnya pensiun, ya. Mau kiprahnya kemana? Gini, beta sebenarnya pingin arah beta itu bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Artinya sebenarnya beta lebih senang lari kepada entrepreneurship. Beta pingin bangun adik-adik orang. Bagaimana untuk jangan terlalu fokus kepada ya semualah pegawai negeri oke lah. Tapi sekarang ini lebih bagaimana untuk melatih dia untuk di entrepreneurship berusaha. Sekarang kita orang harus kompetisi, dunia sekarang kan kompetisi dengan usaha. Nah, ya seperti inilah yang terjadi. Orang punya kereta ini kita sangat senang. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan. Satu waktu income itu akan lebih dari itu. Jadi beta punya mau ini, anak-anak muda beta punya ponakan, beta sudah kumpul. Ini loh modal kamu sedikit ini, kamu jual dulu, belajar jual. Ada potensi apa, beli-beli apa, udah. Ini kamu bikin dulu. Masyarakat. Jadi beta lebih senang arahnya bagaimana tuh berusaha. Pemberdayaan masyarakat penting dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Penting. Abang Hajin sudah bikin ulang-ulang nih. Semua mencoba itu wajar-wajar. Harus mencoba semua. Karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Kira-kira begitu. Yang kemarin. Kalau ini beta yang milit ini, kalau misalnya masa pensiun datang, ya. Terus dengan latar belakang seorang militer dengan prestasi-prestasi juga ada kan, ya. Luar biasa. Beta yang tawaran kalau komandan bupati, contohnya, saya kira bisa kasih gitu. Ini beta yang tawar ini, moderator yang beta minta. ke arah situ belum minat. Lebih baik saya berwira swasta. Beta kemarin sudah berputar lihat, beta sekarang beli masalah di sini. Beta nggak gubris masalah-masalah ini. Kalau Anda sudah menciptakan 3.000 tenaga kerja atau 300 tenaga kerja aja, apa duit Anda bisa menjadi seorang bupati. Anda harus yakinkan dulu masyarakat Anda menciptakan, memberikan kesejahteraan dulu kepada mereka. Beta mengabaikan itu. Beta lebih senang, ini sekarang besok ini, bangun ini. Mail ke Dakota. Bagaimana, ada potensi apa, bangun rumput laut, beta dorong, silakan bangun. Butuh proses. Itu dulu pelan-pelan. Yang penting bekerja daripada ngelamun, daripada mengayal. Kerja. Ayo kerja, lihat mana kerja. Itu yang beta butuh. Ada potensi-potensi apa ini yang sekarang beta lagi rintis. Dan beta akan, insya Allah akan beta memperhatikan di sini. Dari bidang-bidang yang tadi. Beta kurang srek dengan gitu-gitu. Kecuali kalau kata orang sudah sukses. Makanya tadi kata Yusuf Kala, Anda kalau politik, Anda mencari dulu, membuktikan dulu 300 jam. Tanpa Anda kampanye. Jadi kalau ada 3.000 pekerja satu perusahaan misalnya tumpunya berarti itu berapa banyak. Jadi beta lebih senang untuk bagaimana menimbulkan generasi sekarang ini berkreativitas. Itu yang terpenting dulu. Kita orang bangun itu dulu. Beta lebih senang ya sudahlah wira swasta. Apa sih potensi apa yang ada? Kemudian kreativitas ini di Sula ini banyak yang mati nih. Yang sekarang masih bertahan moderator Sula sama Artanti. Luar biasa moderator Sula. Ini kan Anda memberikan kontribusi yang luar biasa. Apa yang beta monitor, pengetahuan, ini loh ada masalah-masalah yang ada di kita orang punya negeri ini yang harus kita perlu kita orang duduk bersama,
beta lihat kafe-kafe yang ini dan lain sebagainya itu penting. Kalau beta dulu di Bandung kan lama, masih sekolah sana. Bagaimana seorang anak SMA dia bisa mendapatkan pendapatan dengan 8 juta, 9 juta. Beta sekarang mencoba di Morotai buat kafe di depan. Hanya operasi akan dan semalam paling teramai. Beta pingin di sana seperti itu. Orang membeli masalah yang aneh-aneh itu yang penting, sesuatu yang Tapi bermanfaat untuk masyarakat. ya beta pilih anak-anak muda harus kreatif seperti itu. Artinya jangan minta-minta lah, berusaha. Apa nih yang kalau misalnya mau dibuat Sula nih, apa kira-kira komandan bayangkan mau buat apa tuh untuk tadi tuh memberdayakan teman-teman di Sula nih? Iya, jadi lebih terarahnya ke entrepreneurship tadi, bagaimana usaha. Jadi misalnya seperti Semai Rumput Laut misalnya, pelan-pelan bangun dulu, yang penting kerja dulu, lihat dulu apa nyata dulu, itu butuh proses. Kemudian kita mau lihat anak-anak muda seperti ini misalnya dari segi misalnya pariwisata dan lain sebagainya. Nah itu tunjukkan, kata orang di Teluk mana yang potensial dan lain sebagainya. Nah, tapi utama ini adalah bagaimana infrastruktur yang penting dulu, dari segi transportasi dan lain sebagainya. Ini ada pemeran pemerintah yang harus perhatikan masalah ini. Karena beta punya teman-teman banyak investor dan lain sebagainya. Karena ketemu misalnya sini ketemu tidak punya hotel yang representatif. Iya. Beta sudah muter seluruh kabupaten ini. Waduh, orang lihat dari infrastruktur misalnya, dari segi bank saja. Orang baru BRI dan BPD, yang lain sudah punya BNI, yang lain sudah punya. Dari segi stadion bola kaki misalnya, belum ada ya? Dulu sampai Morotai dan Halset itu luar biasa. Itu dari infrastruktur, dari olahraga saja, bidang olahraga. Dari segi penerbangan, dari infrastrukturnya lapangan terbang misalnya, orang masih jauh yang lebar tadi 23 ini. Nah ini yang harus mendapat perhatian itu. Kalau kita belum memperbaiki hal-hal seperti ini, maka nah ini yang beta ingin memajukan itu, memberikan kontribusi. Ya rada. Itu beta punya hobi dan niat. Setelah itu ya harus kembali kita melihat mana yang. Oke, kalau komandan masih lama di sini berarti itu harus adakan agenda itu. Agendakan untuk diskusi bareng itu mungkin perlu. Iya kan? Sambil kopi di Bandung itu kan begitu enak. Iya. Jadi seorang anak muda SMA yang rumahnya kecil bisa bikin sesuatu yang ini. Kan kita lihat kayak sekarang ada komunitas bonsai. Ketorongnya kan punya branding itu kan dengan madu asli. Maluku Utara orang terkenal di sana adalah madu. Alua Kenari beta Ponaka. Nah, itu beta pingin seperti itu, brand-brand itu. Karena itu punya ikonografi itu harus kita jaga, kui lapis sana misalnya. Iya. Itu sampai jadi brand orang lain nah punya ulang. itu beta mau anak muda seperti itu yang harus bikin brandnya, makanya si Yori sudah bikin. Nah beta pingin seperti itu, anak-anak yang berkarir yang bisa menghasilkan sendirilah. Itu. Karena kita terlalu banyak euforia politik yang Iya. Kira-kira begitu. Komandan kalau di Lanut di Morotai ini berapa anggota? Kita sekarang satu iya kan? sesuai dengan DSP daftar susunan personil itu kata orang masih di PP. PP itu sekitar 300 sekian. Cuma kata orang sekarang baru separuh 300 anggota dari DSP-nya karena itu masih di PP. Iya. Nah kemudian yang sekarang ini real itu baru sekitar 200-an. 200-an. Memang di mana-mana ada kekurangan semua. Sudah ada fasilitas yang lain kayak pesawat kayak yang Komandan Rahmat bawa itu juga ada di sana? Belum, orang ini adalah pangkalan-pangkalan yang pangkalan pacu. Jadi TNI Angkatan Udara ini tidak semuanya pangkalan itu ada anggar pesawat skadronnya. Itu semua ada punya serati tempat-tempatnya. Karena ketong ini walaupun tidak ada pesawat, tapi ketika ada black flight yang lewat kan kecepatan ketong kan bisa menjangkau cepat. Dari Makassar kan hanya sekian menit saja sudah bisa cover itu. Jadi saya pikir ini semua apa itu ada? Oh, enggak ada. Itu kan sebuah kan kebijakan pemerintah. Satu bagaimana sistemnya ditingkat. Iya, alutsista. Iya, dengan keterbatasan alutsista. Alat sistem senjata. Alat sistem senjata. Alutsista. Gitu. Alutsista, jangan bilang salah. Alutsista. Alat utama sistem senjata. Alat utama sistem senjata. Iya, berbahaya. Jadi perangnya itu pakai mau hadapan begini lagi.
langsung bilang tadi. Kira-kira begitu, kira-kira Siap, begitu. siap, siap. Bukan isu-isu lagi nih, nyata nih, Ya. Komandan. Ya. Putra Sula, Ya. Sula ini kan kalau secara administrasi tong boleh kasih bisa-bisa, tong bisa kasih bilang orang Peleabu, bisa. Tapi kalau bicara histori, berarti semua Sula, Mongoli, Peleabu, Sanana, Mongoli, Peleabu, Pulau Sulawesi. Ini hampir setiap bulan itu pemudanya keluar daerah. Tujuannya ke Morotai lagi, Weda sama Obi, cari pekerjaan di sana. Nah sementara katorang yang di Sula ini sudah 18 tahun ya, mekar. Nah sejauh ini itu belum ada lapangan pekerjaan yang bisa menampung teman-teman ini biar setiap lulus SMA mungkin belum ada kesempatan keluar kuliah atau ikut seleksi TNI, polisi dan lain-lain. Ya. Saya bertahan di situ. Gimana nih dan punya pandangan? Iya, menurut beta ini kan sebenarnya tergantung ke peran pemerintah daerah. Untuk menciptakan, kata orang harus berpikir untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang terpenting dulu. Ketika kata orang tidak punya lapangan pekerjaan di sini, tidak memberikan lapangan pekerjaan, maka ya wajar kalau orang mencari hidup. Ya. Beta pernah sharing, kebetulan beta punya satu letting yang sekarang dokter pertambangan, lulusan SMP 1, SMA 1, dokter pertambangan Widodo, dokter Widodo. Itu Masa Ternate? Iya, bukan SMA Sanana. Ya? SMA Sanana itu rumahnya di Waigub sana. Wah, Nah, berbahaya. itu sekarang dosen terbang di Unhas sana. Dia ahli pertambangan. S1, S2, S3 semuanya di Jerman. Well, Beta sempat berbincang itu. Artinya begini, ada beta punya kepedulian. Orang sini kan cuma bilang, wah di desa ini ada tambak, di desa ini tak tambak. Tapi orang butuh adalah bagaimana observasi dari akademis. Nah, sehingga beta sempat diskusi dengan dia. Kau punya literatur, saya punya literatur. Kira-kira dari mana? Ya iya, harus butuh observasi. Pemerintah daerah sudah tangkat. Tangkat itu membutuhkan biaya untuk itu. Tapi biaya seberapa? Ketika kita sudah tahu kedalaman dan sebagainya, itu yang mahal. Dari ijazahnya akademis tahu kedalaman itu yang mahal. Nah ini yang harus perlu untuk kita mendorong itu. Jadi beta pingin seperti itu, diskusi-diskusi itu. Artinya kontribusi apa sih ketorang ini? Potensi-potensi apa, alam apa aja. Nah beta memang menurut secara kacamata beta bahwa belum ada potensi apa lahan pekerjaan yang di Kepulauan Sula belum ada. Jadi jangan heran ada yang memang keluar untuk mencari itu. Nah ini yang harus ketorang sama-sama berpikir, bukan hanya pemerintahan daerah, elemen masyarakat. Tanggung jawab bersama lah. Tanggung jawab bersama sebagai saya seperti sekarang ini. Saya juga berkeinginan seperti itu, bahwa mari ketorang duduk bersama, ketorang diskusi, buat wadah-wadah itu, sehingga dengan adanya ide-ide yang lain sebagainya, potensinya sangat luar biasa. Coba ketorang bisa bayangkan kalau misalnya rumput laut, ketorang namanya, ketorang punya program prioritas harus ada. Tapi bicara rumput laut, ikan di Sudan bukan cuma rumput laut, ikan juga ada. Tapi sama bermacam-macam. pabrik pun yang ada itu. Nah itu yang harus perlu. Yang sulit. Perlu. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan penting. Jadi tujuan negara saja mencerahkan masyarakat. Ini harus peran pemerintah, harus benar-benar konsep ke depan seperti apa. Harus jangan kita membangun sesuatu yang tanpa punya pentahapan. Salah apa yang krusial di daerah Torang ini. Salah satu tadi lapangan pekerjaannya itu yang tidak ada. Harus pemerintah punya peran itu untuk berpikir di situ depannya maksudnya. Jadi lapangan pekerjaan sangat penting. Harus menciptakan lapangan pekerjaan dulu. Misalnya ada pabrik apa, misalnya di Valencia Sahaya, itu harus dibangkitkan. Itu mencapai luar biasa tenaga kerja. Luar biasa, sehingga orang tidak perlu lari ke sana ke sini, terus sebagai putra daerah itu berkecimpung situ, banyak kontribusi lah ke situ. Kira-kira begitu. Jadi arah beta memang harus ada di samping peran pemerintah daerah juga kita punya elemen-elemen ini yang harus duduk bersama, orang diskusi. Ini loh yang belanja masalah tentang apa yang harus ada program skala prioritas. Iya. Beta banyak belajar juga dengan Bupati Bantai, sekarang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi dia punya kiprahnya di daerah sebagai seorang bupati, dia berpikir itu harus bagaimana ketorang harus pemetaan wilayah, di mana potensi-potensi yang harus
bagaimana dia bekerja sama dengan ahli-ahlinya Jepang. Orang di dulu yang kota Bantainya dikenal dengan daerah tandus, sekarang bagaimana sudah ada kebun apelnya, kebun anggurnya dan lain sebagainya. Nah, pelajaran seperti itu yang harus. Kalau pemetaan ini terakhir ketemu di tahun berapa kemarin 2019 kalau tidak salah, itu ada salah satu diskusi di salah satu kafe di situ. Itu wilayah Mongolia itu hampir selesai sama izin perusahaan logging. Nah, kalau mau buat lapangan pekerjaan, tapi kalau merusak hutan lagi itu bahaya, karena saudara-saudara ketong yang di Pulau Mongolia sana setiap kali hujan itu tetap banjir itu. Itu yang kalau misalnya pemerintah atau siapa saja yang berkeinginan untuk bangun daerah, tapi kalau langkahnya kalau keliru itu selesai lagi. Kan seperti itulah, orang tidak punya kapasitas itu, orang hanya punya kewajiban saja untuk mengingatkan ide dan lain sebagainya. Tapi dari arah ke situ ya ada diskusi, harus banyak diskusi, menorehkan ide-ide, saran-saran pemerintah. Jadi biarlah pemerintah berjalan, orang harus mendukung dan lain sebagainya, sambil mengontrol dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus ikhlas membangun ini. Atau yang di luar cukup untuk memberikan ide ini. Jadi banyak yang juga banyak diskusi. Jadi ada yang dari pemerintah provinsinya, sekarang saya Sekda Beda Kota Bangkalan. Oh, Pak Sekda itu. Angkatan 92. Oh, 90. Sekjen Pedesaan Kementerian Besar Taufik Haji. Itu satu kelas itu, satu kelas semua. Kadang kita orang bicarakan, ya ngobrol ringan, ngopi-ngopi, tapi bermanfaat. Ya, ini loh harus skala prioritas dan lain sebagainya. Dan memang harus ada forum-forum diskusi yang orang muda seperti itu, yang bangun bersama. Kira-kira begitu. Kira-kira sudah cerita TNI, sudah cerita pesawat, cerita banyak. Apalagi kira-kira yang komandan mau sampaikan untuk yang bermanfaat lah untuk potong di Sula, mulai dari anak mudanya, orang tua, dan sudah secara keseluruhan. Iya, jadi orang Bosonohi di sini adalah yang pertama, orang harus banyak belajar menciptakan sumber daya manusia. Kemudian orang juga harus jangan bosan-bosan untuk membentuk wadah-wadah, karena mudah diskusi, memberikan kontribusi kepada pemerintahan daerah, karena mereka juga mungkin punya keterbatasan dan lain sebagainya. Kemudian memang peran orang tua itu sangat penting dalam lingkungan saat ini. Kontrol orang tua itu sangat penting, selalu mewanti-wanti itu. Jangan ketemu mengharapkan kepada orang lain, tapi minimal orang yang harus memberikan kepada anak di sekitar situ saja dulu. Orang lihat harus ada kewajiban memberikan pencerahan, dorang, nasihat, itu yang sangat penting. Dan yang terakhir, bagaimana kreativitas untuk punya kreativitas sendirilah, punya usaha sendiri. Anak-anak muda sekarang harus sudah berpikir ke entrepreneurship dan lain sebagainya. Ya dipilahlah separuh ke pegawai negeri dan lain sebagainya. Itu yang penting, menambahkan persen lebih banyak kepada usaha-usaha sendirilah menggali itu yang kira-kira saya pesan seperti itu. Ya. Oke, tunggu di penghujung acara, jadi penghujung diskusi malam ini. Jadi dari diskusi tadi yang beta ingin sampaikan bahwa komandan ini mau berusaha untuk membangun salah satu yang di bandara tadi namanya landasan. Diperbaiki itu supaya orang bikin dimpos apa di sini lagi dari Angkatan Udara punya itu yang keolahan. Maka pemerintah daerah ketong sampaikan bahwa niat ini sangat baik. Kalau boleh diperhatikan lagi ketong bandara supaya kedepannya Sula semakin maju sebagaimana visi misi pemerintahan saat ini. Terima kasih ketong bawa dapat di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan ajak pasukan subscribe dulu. Oh iya, bagi pencinta YouTuber, silakan Anda subscribe ke Moderator Sua, terutama ke orang yang Sanohis ada di sini. Berikan dukungan kepada Moderator Sua. Sangat penting untuk demi kreativitas dorang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Sua.